Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa yang jawab satu orang, yang lain kemana? Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang telah join pada kelas hari ini. Ya, jadi mungkin nanti sebelum kita UTS kita akan online, ya, online. Jadi untuk pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan itu termasuk adalah dua pertemuan yang cukup penting ya, karena kita setelah itu kita akan UTS ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan bahas untuk beberapa materi ya, gitu ya, untuk beberapa materi sekaligus. Jadi diusahakan dalam artian dalam pertemuan ini sama pertemuan yang terakhir nanti ya, setidaknya mulai paham ya, karena nanti kalau misal katakanlah pertemuan minggu 2 minggu yang akan datang nggak paham, kemungkinan nggak akan bisa ngerjain UTS ya. Jadi apa ya, kenapa saya memakai online, karena gini, kadang kalaupun tatap muka nggak pasti semua juga hadir kadang ya. Jadi apalagi kalau kelas B, kalian mungkin lebih sibuk dari saya gitu ya. Jadi ketika nanti ada yang tidak bisa join di kelas ya, sekarang kita live YouTube jadi bisa menyimak dari YouTube ya. Jadi kita nggak mungkin untuk review materi yang minggu kemarin gitu ya. Jadi setidaknya ya, jadi ketika tidak bisa masuk ya, bisa lewat YouTube untuk penjelasan materi gitu ya. Jadi saya nggak, misalnya saya minggu kemarin nggak ikut misal katakanlah, terus nggak ikut 2 kali katakanlah ya, misalnya misal katakanlah minggu depan ini saya 2 kali nggak ikut, saya baru ikut hari ini, saya nggak paham apa-apa ya, berarti ya silakan untuk belajar di YouTube. Saya nggak mungkin harus menerangkan bahwa materi awal kita seperti ini, saya nerangin apa, nggak mungkin ya. Jadi setidaknya kalian juga harus bisa mandiri ya, bisa mandiri. Ketika nggak kuliah katakanlah ya sudah, kalian bisa menyimak materi yang di YouTube, ataupun mungkin masih kemarin itu masih agak bingung, bisa ditanyakan pada saat ini ya. Jadi setidaknya ini pun saya terapkan untuk semua kelas baik A, B, C ya, karena untuk beberapa kelas itu memang kita online ya, karena kelas A itu kelasnya mahasiswanya banyak sekali ya, jadi hampir 50-an. Jadi saya memang belum berani untuk tatap muka. Terus untuk kelas C pun juga ya. Nah, ini untuk kelas B juga. Jadi setidaknya usahakan untuk menyimak materi, bisa join di Zoom atau di YouTube ya. Jadi ketika kalian absen mungkin di YouTube atau di Zoom ya, berarti saya menandai bahwa itu adalah hadir ya. Ya, jadi setidaknya saya tahu ketika kalian absen di kolom chat, berarti saya tahu kalian nggak hanya ikut saja gitu ya. Oh, berarti kalian juga nyimak. Saya minta absen di Zoom ya, absen gitu ya. Jadi setidaknya saya juga tahu gitu ya. Kadang banyak kok mahasiswanya yang ikut 15, yang absen cuma 10, ya udah yang saya hitung ya 10 gitu ya. Jadi ya setidaknya kita bisa sama-sama tanggung jawab ya. Kalau mau ikut di Zoom ya silahkan absen. Kalau ikut di Zoom, di YouTube ya silahkan absen. Saya fleksibel ya, nggak bisa ikut di Zoom silahkan ikut di YouTube gitu ya. Jadi nggak harus bahwa di Zoom nggak ikut, di YouTube nggak ikut, ikutlah sebentar di YouTube. Kalian bisa komen lah sebentar saja gitu ya. Oh, misal kalian baru kerja, izinlah sebentar, katakanlah sebentar ya. Kalian bisa untuk absen saja gitu. Jadi saya tahu gitu ya. Oh, berarti kalian juga punya apresiasi ya terhadap mata kuliah yang kalian pilih ya. Mungkin kalian sibuk, masa katakanlah buka HP sedikit aja, ikut di live-nya ya, sebentar saja untuk absen gitu ya. Saya cuma menghendaki untuk itu. Jadi saya tahu bahwa kalian juga responsibel terhadap kuliah kalian gitu ya. Nah, jadi maka dari itu kuliah saya kenapa pasti saya online kan, karena ya saya tahu kalian itu sibuk. Ya, sangat-sangat sibuk mungkin. Sampai balas chat di grup Telegram kadang nggak sempat. Oke, saya tahu kalian sibuk, cuman belajarlah untuk kalian juga responsibel ya, menghormati. Kalau kalian bisa diajak kerjasama, insya Allah saya bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya nggak masalah untuk kalian untuk matikan video. Untuk kuota oke, saya paham. Tapi setidaknya ya absen lah gitu ya. Saya cuma minta itu. Kalian mau videonya off, mungkin kalian
disambi dengan apa, monggo silahkan. Tapi setidaknya ya kalian bisa absen ya, menunjukkan bahwa kalian tuh ada gitu ya. Jadi nggak cuman ikut doang terus nggak ada kabar gitu ya. Nah seperti itu permintaan saya. Karena untuk materi bahasa Arab itu termasuk materi yang cukup sulit gitu ya. Apalagi kalau kita cuma 2 minggu sekali. Sebenarnya memang banyak materi yang saya skip sih untuk kelas B ya. Cuman ya kita usahakan untuk poin-poinnya saja kita sampaikan. Jadi tidak semua materi itu kadang saya tuliskan di PowerPoint ya, tetapi memang saya by lisan, tetapi banyak juga yang saya cantumkan di PowerPoint. Nah, kita langsung eksekusi saja. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana penulisan huruf Arab ya, penulisan huruf Arab, ada huruf Arab yang bisa disambung, ada yang tidak ya. Untuk masalah penguasaan huruf hijaiyah, penulisan huruf Arab ya, silahkan untuk bisa dipelajari ya. Itu sudah ada slide-nya, silahkan untuk mencoba untuk nulis Arab. Misal, saya jarang nulis Arab, ya cobalah gitu ya. Karena nanti UTS kita akan fully bahasa Arab. Ya, jawaban kalian kemungkinan pasti akan didominasi dengan tulisan Arab. Jadi sambil belajar untuk nulis Arab gitu ya. Nah, jadi untuk bahasa Arab ini mungkin agak lebih ketat gitu ya. Nah, terus di pertemuan ini kita akan lanjutkan. Jadi sebenarnya gini, kalau di dalam bahasa Arab itu termasuk antara gender ya, laki-laki dan perempuan itu kan dibedakan seperti yang saya ngomong kemarin ya. Gender itu dibedakan bahwa ada kalau kita belajar mungkin adalah kata benda noun. Mungkin kalian masih ingat kata benda atau noun. Kalau dalam bahasa Arab namanya isim. Isim. Nah, kata benda ini ya tidak harus selalu ke orang, tidak harus selalu ke benda mati, maaf ya, tetapi juga bisa ke benda hidup. Dalam artian kata benda yang nggak harus selalu meja kursi seperti itu ya, kayak kemarin kita bahas di bahasa Inggris 1, tapi juga mengacu ke orang, ya mengacu ke orang, ke tempat. Nah, jadi lebih luas penggunaannya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu ya laki-laki dan perempuan itu cukup beda dan ini berpengaruh pada beberapa kosakata ya. Jadi kalau kemarin kita bahas percakapan aja antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Nah, dalam kosakata itu pun juga sama. Jadi ada beberapa kosakata yang dia itu jenisnya adalah laki-laki atau yang dilaki-lakikan, dan jenis perempuan atau yang diperempuankan atau yang diwanitakan. Maksudnya gimana, Miss? Nah, jadi gini, biasanya ya kalau kita lihat misal ayah itu abun atau bapak, ya, rojulun anak laki-laki dewasa, tilmidun murid laki-laki. Nah, itu kan pasti identik dengan laki-laki ya, berarti dia adalah isim muzakkar atau kosakata yang berjenis laki-laki atau dilaki-lakikan. Ya, kalau orang kan pasti jelas kan, berarti ayah, adik laki-laki, misal guru laki-laki, murid laki-laki, ustadz, itu kan pasti laki-laki ya, berarti dia muzakkar, jenis yang muzakkar. Nah, atau beberapa hewan yang dia pasti biasanya jenisnya adalah jantan, nah dia adalah isim muzakkar. Terus apalagi, Miss? Nah, selain orang, hewan, benda apa sih yang sekiranya dia pasti muzakkar gitu ya. Nah, biasanya benda-benda yang terkait dengan biasanya ya, ini hanya kebanyakan beberapa kosakata itu yang endingnya adalah domah tanwin gitu ya. Miss, domah tanwin itu apa? Nah, pelajari yang slide kemarin. Jadi masalah harokat ya, fathah, domah, kasroh gitu ya. Nah, itu dipelajari ya. Nggak perlu saya harus domah itu yang i, misal kasroh yang i, nggak harus ya. Jadi itu saya anggap bahwa kalian sudah mempelajari itu ya. Jadi kita langsung ke tahap berikutnya. Nah, atau benda-benda yang dia biasanya endingnya adalah domah tanwin itu biasanya adalah muzakkar. Ya. Nanti kita akan pelajari beberapa kosakatanya. Misal kata kursi itu kursiun kalau dalam bahasa Arab, buku kitabun misal. Nah, meja maktabun. Jadi yang biasanya, tapi nggak semua ya, tapi biasanya yang beberapa kosakata yang dia endingnya adalah domah tanwin, dia itu isimnya muzakkar ya, yang laki-laki atau dilaki-lakikan. Kan beda kan kalau kita ya udah misal meja, kursi,
table, chair, ya udah. Kita nggak ada jenis bahwa oh itu adalah female or male misal, boy or girl, kan nggak ada ya. Tapi kalau bahasa Arab dia setiap kata gitu ya, kata benda dia punya jenis muzakar dan muzakar dan mu'anats. Jadi jenis yang memang laki-laki atau jenis yang perempuan ya. Bukan secara bentuk ya, dalam artian memang ada beberapa memang yang dia itu didefinisikan sebagai laki-laki atau dilaki-lakikan ya. Kalau kata benda mati misal meja, kursi, kan itu enggak, misal kita bukan masalah ke bentuk shape ya atau sebuah bentuk dari sebuah kata benda, kursi atau meja ya, tetapi memang ada jenis-jenis tertentu yang dia itu muzakar atau mu'anats. Nah, tapi biasanya kebanyakan itu yang endingnya adalah domah tanwin. Kalau itu untuk kosakata benda ya, tapi kalau orang kan jelas ya, misal ayah, saudara laki-laki, misal paman, guru laki-laki, murid laki-laki, itu pasti muzakar. Apalagi misal nama orang, itu pasti muzakar. Ya, yang berarti gimana? Misal yang nama yang jelas-jelas muzakar atau laki-laki, misal nama Ahmad, Mahfud, misal Muhammad, Akbar, misal Fatih, misal Wahid, nah seperti itu. Nah itu pasti adalah muzakar ya atau laki-laki. Nah atau kebalikannya dia adalah jenis mu'anats ya. Mu'anats itu berarti yang jenis perempuan ya. Nah, misal apa sih yang kalau kita kategori orang misal yang dia jenisnya pasti mu'anats itu apa? Oh, berarti umun, ibu. Misal wanita, ustazah atau guru perempuan misal. Terus apa lagi ya? Yang pasti dia adalah jenisnya perempuan ya, atau mungkin kalau hewan misal dia jenisnya betina misal. Atau dia apa ya, atau beberapa kosakata khusus ya yang dia kayak jadi perkecualian. Miss ini kan endingnya domah tanwin misal, kenapa dia mu'anats? Karena ada beberapa kosakata yang kayak perkecualian ya, dia endingnya domah tanwin tetapi dia mu'anats. Nah tapi kita nggak akan bahas kosakata yang susah, tapi kita akan bahas kosakata yang familiar aja dulu di sekitar kita ya biar gampang. Nah terus yang termasuk mu'anats apa saja? Ya pasti nama orang perempuan. Siapa misal? Oh misal Aisyah, misal Fatimah, misal Muslihah, misal Hafsah, atau yang pasti jenisnya adalah perempuan atau nama perempuan ya itu adalah pasti mu'anats. Nah, terus biasanya yang jadi ciri utama kalau di dalam benda ya selain tadi perkecualian yang ini ya tangan, langit. Nah itu adalah yang ini. Biasanya endingnya adalah tak marbutoh untuk ending kata. Mostly kebanyakan dia adalah jenis mu'anats atau perempuan. Misal kata ini perkecualian ya yang bawah. Nah, karena biasanya yang terkait dengan kayak beberapa anggota badan, kayak unsur-unsur bumi itu biasanya dia dijeniskan mu'anats atau perempuan. Tapi nanti kita nggak akan bahas ini. Nah, misal ada kata mistoroton, penggaris, anak guru perempuan misal muda risatun. Nah, itu adalah pasti jenis mu'anats. Jadi ketika dia dijeniskan mu'anats atau perempuan, dia biasanya kebanyakan adalah endingnya yang tak marbutoh. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, misal ke sini sebentar. Nah, oke, kita ambil yang familiar saja ya. Yang pasti dia jenis muzakar atau mu'anats. Nah, jadi gini. Kayak tadi saya bilang bahwa ada benda yang dia itu ada yang isim muzakar dan mu'anats. Jadi jenis perempuan dan laki-laki ya. Terlepas dari kalau muzakar pasti nama orang laki-laki udah jelas, itu gampang ya. Oh, mu'anats pasti nama orang jenis perempuan. Nah, itu gampang, itu pasti kan. Jadi atau sesuatu yang sudah spesifik. Oh, ibu, saudara perempuan, guru perempuan, murid perempuan, nah itu mu'anats kan. Guru laki-laki, ustadz, misal ayah, saudara laki-laki, nah itu pasti muzakar ya. Nah, berarti kan dua itu perkecualian itu pasti kan jenisnya muzakar dan mu'anats. Nah, tapi bagaimana kalau untuk benda ya? Nah, kita pakai yang prinsip kedua yang biasanya dia endingnya adalah tak marbutoh, dia adalah mu'anats ya. Nah,
Jadi untuk beberapa kosakata ini saya nggak tuliskan untuk cara baca ya. Jadi saya cuma tuliskan arti. Selebihnya pasti semua kalian juga sudah bisa baca Arab kan. Jadi saya nggak tuliskan untuk cara baca dalam bahasa Arabnya, tapi saya cuma tuliskan untuk terjemahan arti ya. Nah, apakah kosakata ini wajib dihafal, Miss? Ya, up to you, terserah kalian. Cuman gini, ketika nanti kita ujian, entah itu kita online atau offline, silahkan untuk buka catatan. Saya nggak masalah. Ya. Silahkan untuk buka catatan. Ya. Nah, oke, misal Made Rosatun, Made Rosah ya, itu adalah sekolah dia mu'anats karena endingnya tak marbutoh. Nah, faslun misal bawahnya ini faslun, kelas dia muzakar. Nah, terus apalagi saya nggak tuliskan semua ya, tetapi kita ketika endingnya dia tak marbutoh dia mu'anats ya. Ketika dia domah tanwin, biasanya akhirnya un, dia muzakar seperti itu. Nah, misal meja maktabun, dia adalah muzakar. Nah, terus apa lagi? Kursiun, kursi, dia juga muzakar. Nah, terus apa lagi? Saburoton, misal papan tulis. Nah, dia adalah mu'anats ya. Nah, terus hizanatun, lemari, dia juga mu'anats. Terus apa lagi ya? Nah, mimsahatun juga. Oh, ini adalah mu'anats. Mistoroton juga, dia juga mu'anats. Khoritoton juga mu'anats sama. Terus mirwahatun juga mu'anats ya. Jadi kalian identifikasinya dari yang kata terakhirnya saja ya. Nah, terus misal miknasatun ini mu'anats, misbahun muzakar gitu ya, seperti itu ya. Rofun muzakar. Nah, nanti kalian bisa tambah sendiri atau catat sendiri ya kalau misal kalian memang mencatat. Rofun ra muzakar. Nah, terus babun muzakar juga. Nah, dan seterusnya. Saatun mu'anats. Nah, dan selanjutnya nanti bisa dicatat sendiri ya. Jadi ketika dia endingnya tak marbutoh, dia mu'anats. Selain itu berarti dia muzakar ya. Kita ambil yang simpel aja. Nah, yang contoh kosakata yang ada di sekitar kita saja ya, yang ada di dalam kelas. Nah, itu adalah konsep muzakar dan mu'anats. Nah, terus bagaimana gitu ya? Kalau misal kita pengen menunjuk benda itu, misal kalau di dalam bahasa Indonesia gitu ya, kita pengen menunjuk bahwa ini buku, misalnya ini buku, atau mungkin kita pengen menunjuk itu buku. Nah, ya udah, kan kalau di dalam bahasa Indonesia katakanlah ya nggak ada prinsip bahwa itu adalah female atau female kan jenis bendanya kan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris pun sama, kita mau ini buku, this is a book. Nah, that is a book. Ya udah kita pakai this, that. Selesai ya. Itu luas ya. Atau misal kita pengen menunjuk bahwa this is a girl. Ini adalah anak perempuan, sorry. This is a boy. Ini adalah anak laki-laki. Ini sama untuk menunjuk yang jenis perempuan dan jenis laki-laki kan. Ya, ini ayahku, this is my father. Ini ibuku, this is my mother. Ya udah, penggunaannya kan sama, menggunakan this semua kan, baik dia adalah untuk yang menunjuk ke orang perempuan atau orang laki-laki. Nah, sama halnya ketika saya pengen menunjuk benda ya, ini buku. Misalnya, ini meja. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada, oh meja buku itu jenisnya male, female, laki-laki, perempuan kan nggak ada ya, nggak seperti bahasa Arab gitu ya. Nah, ketika kita, kalau dalam bahasa Arab, ketika kita pengen menunjuk benda, entah itu misal benda mati, atau mungkin benda hidup ya benda mati misal atau benda hidup atau menunjuk orang ya, dia tergantung ke yang kita tunjuk itu adalah jenis muzakar atau mu'anats ya. Misal, nah ini kayaknya sepele ya, cuma kalau tahu dari dasar insya Allah nanti akan gampang ya, tahu dasarnya dulu ya. Nah, ketika saya ingin menunjukkan ini ya,
untuk benda yang dia muzakkar, yang dia pasti laki-laki, gitu ya, kita menggunakan hadza. Tapi kalau saya pengen menunjukkan benda yang dia muzakkar, itu misal kita pakainya zalika. Oke. Jadi hada digunakan untuk ini yang dia muzakkar, ya pasti muzakkar. Misal apa yang pengen kita tunjuk? Ayah misal, ini ayah misal, ini saudara laki-laki, atau mungkin benda yang pasti dia laki-laki ya muzakkar misal. Kayak tadi kosakata tadi misal faslun, atau benda yang pasti dia jenisnya muzakkar. Nah, kalau misal kita pengen menunjukkan itu, ya udah berarti benda yang ditunjuk juga harus sama-sama muzakkar ya. Jadi ketika bendanya itu dia muzakkar, ya, yang dia laki-laki atau dilaki-lakikan, maka kita menggunakan hadza dan zalika. Misal. Nah, saya ingin menyebutkan bahwa ini sebuah buku misal. Nah, saya bilang tadi bahwa kita harus tahu bahasa Arabnya dulu misal. Ketika saya minta dalam soal misal, terjemahkan dalam bahasa Arab. Mungkin seperti itu soal saya. Atau mungkin terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, misal kita harus tahu ini itu kan kita harus tahu katakanlah benda yang itu pasti muzakkar atau muannats ya. Oh, buku itu adalah kitabun. Oh, kitabun itu muzakkar kan. Nah, berarti ininya kita menggunakan hadza kitabun. Ini buku atau ini sebuah buku. Nah, kalau kita ingin ya, katakanlah itu sebuah buku. Oh, karena buku itu muzakkar, berarti kita pakainya zalika. Maka yang benar adalah zalika kitabun. Itu sebuah buku. Ya, jadi kalau benda dia pasti muzakkar, kita menggunakan kata hadza untuk ini dan dalika untuk itu. Terus kalau misal benda yang saya tunjuk adalah benda yang muannats. Nah, kita menggunakan ini. Ketika benda itu pasti muannats, ya, kita menggunakan ini hadihi atau itu tilka. Misal apa, Miss? Ini ibu ya, berarti ya hadihi umun misal. Terus misal muannats itu pasti Aisyah misal. Ini Aisyah, berarti ya hadihi Aisyah. Kalau ini Ahmad, ya berarti kita nggak bisa pakai hadihi dong. Ahmad kan laki-laki, berarti kita pakainya hada. Misal seperti itu. Nah, terus misal benda yang pasti perempuan, misal oh sekolah madrosatun, misal itu sekolah berarti ya tinggal tilka madrosatun. Nah, jadi untuk dasar ini setidaknya pahami dulu, oh ini muannats, ini muzakkar. Ya, karena kata tunjuk dia akan mengikuti bendanya sih sebenarnya. Jadi kita harus paham dasar ini ya. Kalau dasar muannats muzakkar kalian nggak paham, kemungkinan nanti akan kesulitan. Kemungkinan ya. Nah, oke. Misal saya ingin ini ya. Tas itu adalah hakibatun. Sudah ada di tadi ya, di slide tadi. Mungkin tadi memang nggak saya tampilkan ya, karena cuma vocab kan. Tas itu adalah hakibatun. Kalau kita tahu, oh tas itu adalah jenisnya muannats, endingnya tak marbutoh. Berarti kita menggunakannya apa? Hadihi kan. Nah, terus misal kita ganti, ini adalah tas. Jadi setidaknya ketika nanti disuruh menerjemahkan harus tahu bendanya ini itu muzakkar atau muannats karena ininya beda gitu ya. Hada atau hadihi misal. Nah, terus misal itu adalah mobil. Mobil itu sayyaratun. Oh, sayyaratun itu muannats. Berarti kita menggunakannya tilka. Bukan dalika. Nah, ya, jadi ini dan itu penggunaannya berbeda tergantung benda yang ditunjuk itu adalah muzakkar atau muannats. Misal saya pengen membahasa Arabkan gini misalnya. Ini Aminah misalnya. Oh, Aminah kan pasti muannats kan ya, perempuan. Berarti kita menggunakannya apa? Hadihi Aminah.
Kalau ini Muhammad gimana? Ya berarti Muhammad kan muzakkar kan, berarti kita menggunakannya hadza Muhammad. Jadi tinggal ngikutin saja sih. Ya, asalkan kalau orang kan pasti jelas ya, nama-nama orang laki-laki pasti muzakkar, nama orang perempuan pasti muannats, berarti gampang. Ya. Kalau misal ini ibu, ibu itu umun, ibu kan pasti muannats kan ya, berarti kan hadihi umun, tilka umun, tinggal seperti itu aja sih. Itu yang paling dasar kalau di dalam bahasa Arab ya. Jadi penggunaan ini dan itu tergantung bendanya. Apakah dia gender, apakah dia muannats atau muzakkar ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kadang kayak gitu. Jadi sesuatu itu paling enggak harus sama. Ketika ininya itu untuk ini muzakkar atau itu muzakkar, maka benda yang diikuti, benda yang mengikuti itu juga harus muzakkar. Kalau ini dan itunya muannats, ya, maka benda yang mengikuti juga harus muannats. Nah, itu yang paling dasar. Terus ini, nah terkait dengan tadi ada benda ya yang dia adalah jenisnya muannats atau muzakkar ya dari ending huruf belakang gitu ya, yang paling gampang gitu ya. Nah ini juga terkait dengan profesi-profesi tertentu gitu ya. Jadi gini, kalau mungkin kita dalam bahasa Indonesia murid lah, ada murid di dalam kelas misal, murid di sini. Lah murid apa? Laki-laki atau perempuan? Ya pokoknya murid. Dia bisa laki-laki, bisa perempuan, dia bisa girl atau boy. Misal guru. Guru itu ya entah itu male atau female ya. Apakah itu guru perempuan atau guru laki-laki? Ya udah guru. Kita nyebutnya kan guru. Kalau bahasa Inggris kan sama. Teacher. Teacher itu boy atau girl? Ya udah teacher. Pokoknya ya teacher, guru. Dia bisa male atau female misal, dia bisa laki-laki atau bisa perempuan, gitu kan. Nah, kalau di dalam bahasa Arab beberapa profesi gitu ya, misal kayak guru murid itu dia punya kosakata sendiri. Jadi misal kalau di bahasa Inggris ya kita mengenal teacher, student, ya udah student itu entah boy atau girl ya student. Guru itu entah itu dia adalah guru laki-laki, guru perempuan ya udah guru namanya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya, kalau di dalam bahasa Arab dia punya kosakata masing-masing. Dalam artian guru laki-laki dia ada kosakata, guru perempuan ada kosakata. Ya, maka dari itu kosakatanya dia bisa kayak 2 kali lipat dari kosakata yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Jadi guru laki-laki mudarison, mudaris atau mudarison. Ya, berarti ini kan muzakkar ya. Nah, ini adalah muzakkar. Saya tambahkan sedikit aja ya, jadi biar nah, dia pasti muzakkar. Karena kan pasti jelas laki-laki ya. Saya tuliskan kecil di sini aja ya. Nah, terus kalau guru perempuan dia adalah mudarisah. Nah, oke, nanti bisa ditambah di catatan saja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi guru laki-laki itu adalah mudaris, guru perempuan mudarisah. Biasanya untuk yang jenis perempuan kaitan kayak gini, kayak endingnya adalah tak marbutoh biasanya, ya biasanya. Terus kalau kita tahu muzakarnya adalah mudarison, dia endingnya domah tanwin ya, on gitu ya, mudarison di sini. Maka ketika kita ingin mengubah muannats ya, mengubah menjadi muannats khusus untuk yang orang ya, bukan untuk benda harus kalian rubah enggak. Cuman kalau misal khusus kaitan sama profesi yang terkait orang, maka biasanya mudarison domah tanwin di sini dihilangkan, di apa ya, diubah menjadi fathah baru ditambah tak marbutoh. Maka mudarison nanti jadinya mudarisa, di sini kan fathah, di sini domah, terus ada tak marbutoh, domah tanwin. Nah, jadi mudarison, mudarisatun. Jadi
hafalannya akan lebih cepat kayak gini daripada kalian harus menghafalkan guru laki-laki mudarisun, guru perempuan mudarisatun. Oh, kalau dari kata mudarisun, dirubah jadi fathah A, baru tambah tak marbutoh, domah tanwin. Nah, itu akan lebih cepat untuk hafalannya. Nah, terus guru ini juga bisa mu'alimun, tapi mu'alimun itu biasanya, oke, ini juga bisa guru ya. Guru laki-laki mu'alimun. Pasti kan dia muzakar ya, saya nggak perlu tuliskan satu-satu, ini muzakar, mu'anats ya. Kalian tambahkan sendiri. Nah, kalau guru perempuan gimana? Oh, tadi kan dari domah tanwin gitu ya, dihilangkan, ganti fathah, tambah tak marbutoh, nanti jadinya mu'allimah. Nah, terus apa lagi? Murid misal. Murid laki-laki, tilmidun misal. Tilmidun misal. Murid perempuan, tilmidatun. Nah, terus misal pelajar ya, atau mahasiswa misal. Pelajar laki-laki, ya, dia adalah tolibun. Kalau pengajar atau mungkin pelajar perempuan, dia adalah tolibatun. Terus apa lagi? Kita ambil yang familiar saja ya. Dokter itu tobibun. Kalau laki-laki, kalau dia muzakkar. Kalau mu'anats, tobibatun. Ya, tinggal hampir mirip ya. Nah, terus ini ustadz. Ustadz laki-laki, ustazun. Kalau ustazah ya, atau misalnya ustadz perempuan, dia adalah ustazah kan. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin kok ada kata ustadz, ada ustazah. Nah, biasanya kan akhiran aha gitu ya. Tak marbuta atau ha itu biasanya kan jadi kayak wanita gitu ya. Nah, jadi misal kayak kalian gini, muslim misal. Muslim tuh, atau nanti kalau perempuan jadi muslimah. Kayak gitu loh. Nah, jadi awalnya itu dari situ. Gitu ya. Terus apalagi ya? Insinyur. Insinyur kalau laki-laki muhandis. Kalau insinyurnya perempuan muhandisah. Ya, tinggal kayak gitu aja terus ya. Nanti sampai ke seterusnya kalian nanti bisa rubah sendiri ya. Misal pedagang tajirun itu nggak laki-laki. Kalau pedagangnya perempuan ya udah domah tanwin rubah fathah tambah tak marbutoh kasih domah tanwin. Maka pedagang perempuan jadinya tajirotun. Nah, tinggal kayak gitu aja, nanti bisa dirubah sendiri ya. Jadi itu. Nanti untuk soal saya ambil yang familiar aja ya, kayak guru, murid, paling apalagi ya, dokter gitu aja ya. Jadi yang lebih familiar aja. Terus misal ini satu lagi, pegawai muat dofun. Kalau pegawai perempuan muat dofatun. Nah, ini ada yang di chat nulis Arab ya. Nah, nanti correct nih ya if I wrong ya. Nanti mungkin koreksi saya kalau saya salah. Kita dasar banget sih untuk pembelajarannya ya. Malah saya nggak bisa loh ngetik pakai bahasa Arab di font gitu ya. Nah, oke. Itu adalah contoh ya profesi ya. Jadi ada profesi yang dia muzakkar, ada yang profesi dia muannats. Nah, terus kita akan ke materi berikutnya. Sebenarnya materinya dikit-dikit ya sebenarnya. Kita akan ke beberapa kosakata keluarga, harus kita akan ke satu percakapan ya. Oke, sebentar. Nah,
Oke, kita akan ke sini. Oke, nah, sedikit tambahan. Kayak tadi saya bilang bahwa ketika dia entah itu benda hidup atau mati dia muzakar ya, kita pakai hada dan dalika ya. Jadi dia bisa untuk ke ini orang, ini benda, misal ini hewan, misal terus ini profesi misal gitu ya. Ini guru ya udah tinggal kita tahu oh guru apa misal oh ini guru perempuan. Misal oh guru perempuan itu adalah mudarisah, maka kita makanya adalah hadihi. Oh ini guru laki-laki, berarti kita menggunakannya hada. Tinggal kayak gitu aja ya. Nah, jadi ketika dia benda atau mungkin entah itu dia benda mati atau hidup dia adalah musakar, kita pakai hada, ini, dalika, itu. Kalau pasti mu'anats, maka hadihi untuk ini dan tilka untuk itu. Nah, ya kan? Nah, terus misal ketika saya pengen menggunakan kata ganti dia misalnya. Nah, kalau ini hanya sekilas ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab kata ganti itu ada banyak gitu ya. Lebih banyak dari misal kalau kita dalam bahasa Indonesia aku kamu dia laki-laki dia oke aku kamu dia gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma kata dia, entah itu dia laki-laki atau perempuan ya udah dia. Ya, kamu itu entah itu kamu laki-laki atau kamu perempuan ya udah pakai kamu gitu ya. Nah, prinsipnya hampir sedikit sama kayak bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kan kita mengenal kata ganti itu apa? I, you, we, they, she, he, it ya. Nah, sama. Kalau di dalam bahasa Inggris kita mengenal dia perempuan she, dia laki-laki he. Kalau dalam bahasa Arab juga ada dia laki-laki, dia ada bahasa Arabnya, dia perempuan ada bahasa Arabnya. Kalau dia laki-laki adalah huwa, kalau dia perempuan adalah hiya. Kalau kita misal pengen kayak memperkenalkan orang, dia guru misal, atau namanya ya siapa misal, ketika kita juga pengen memperkenalkan orang ya, ketika dia yang kita tunjuk dia adalah muzakar orang ya, pasti yang dia adalah muzakar atau laki-laki, kita pakainya ismuhu. Kalau yang kita tunjuk dia adalah perempuan ya, kita akan menggunakan ismuha. Jadi lebih panjang ya, pakai fathah. Nah, jadi kalau namanya laki-laki ismuhu, namanya perempuan ismuha. Nah, oke. Misal kita langsung eksekusi kalimat sederhana. Misal. Oke. Kita akan ke kosakata keluarga dulu ya. Oke, saya tambahkan ke sini. Oke. Nah, gini. Nanti terkait kok pasti terkait dengan yang tadi. Misal ketika kita pengen katakanlah memperkenalkan keluarga gitu ya. Kalau tadi kita sudah benda tentang benda, misal nama orang tadi. Terus kita sudah ke profesi. Nah, kita akan ke salah satu kosakata yang ada di sekitar kita juga. Nanti ini juga terkait dengan profesi yang tadi pengen kita sebutkan tadi ya. Nah, oke. Bapak itu adalah abun. Ibu adalah umun. Miss, kenapa? Kok saya kalau familiarnya bukan kata abun, Miss, tapi abi misalnya. Kenapa?
Umun itu adalah ibu, tapi kok saya familiarnya Umi. Setahu saya ya Abi itu ayah, Umi ibu. Iya. Ya, nanti kita akan belajar sedikit perubahan. Terus anak laki-laki Ibnu. Maka kalau kalian punya teman namanya Ibnu pasti laki-laki. Ya. Terus Bintun itu adalah anak perempuan. Nah, nanti kita juga pelajari kenapa bisa jadi binti ya. Nah, terus saudara laki-laki itu Ahun. Saudara perempuan Uhtun. Miss, tahu saya saudara laki-laki itu Ahi, saudara perempuan itu Uhti. Iya, nanti ada perubahannya. Dasar ya, dasarnya ini. Suami zaujun, misal istri zaujatun, kakek itu jatun, nenek jaddatun. Nah, kita ke sini aja ya, keluarga inti saja ya. Nah, kenapa kok bisa jadi berubah? Gitu ya. Dari sini. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia misal, saya memiliki buku merah atau saya memiliki buku mahal misal, atau saya memiliki buku terkenal misal, berarti intinya ya saya punya buku. Kalau misal bukuku terkenal, berarti kan bukuku di sini saya memiliki buku dan bukuku, berarti kan intinya sama, intinya kan sama, berarti ya aku punya buku gitu kan ya. Jadi ada kayak kepemilikan. Jadi kalau kalian masih ingat di bahasa Inggris ada posesif, jadi misal my book, bukuku, your book, bukumu, kan seperti itu ya. My book sama I have a book sama, ya punya buku intinya. Ya, cuman kan biasanya yang kepemilikan itu kan biasanya dia diletakkan setelah kata benda kan, ya kan. Beda kan kalau saya memiliki buku. Buku itu biasanya setelah verb, setelah predikat kan, kata kerja. Nah, kalau misal kepemilikan biasanya benda itu nempel dengan kepemilikan. Misal bukuku, saya mempunyai nama atau saya bernama dengan namaku, kan intinya bahwa saya itu punya nama kan, jadi kayak kepemilikan kan. Nah, jadi dasarnya ini, jadi kan misal ini hanya satu contoh benda ya, pulpen itu adalah kolamun ya. Terus misal ya, saya itu anak misal, kalau pulpen saya ya nggak bisa anak kolamun atau kolamun anak, kan beda kalau bahasa Indonesia kan. Buku saya bisa gitu loh, tapi kalau misalnya dalam bahasa Arab kan nggak bisa. Pulpen saya, kolamun anak, anak kolamun kan nggak bisa. Sama halnya buku saya, kitabun anak kitabun nggak bisa gitu kan. Nah, ketika kita ingin merubah kepemilikanku, ini kita belajar yang ku dulu ya. Nah, jadi benda yang kata yang akhirannya ini ya, domah tanwin. Domah tanwin dihilangkan, diganti kasroh ditambah ya, dia jadi ku. Kolamun itu pulpen, kalau pulpenku kolami. Kalau misal buku itu kitabun, misal bukuku ya tinggal ganti. Misal ayah itu abun ya. Kalau kita ingin menjadikan kepemilikan ku misal, berarti kan di situ domah tanwin dihilangkan ya, kasih kasroh tambah ya, maka jadinya apa? Abi. Jadi ketika kalian menyebut kata abi itu ayahku sebenarnya. Biasanya cenderung untuk panggilan anak ke bapaknya, ayahku. Tapi mungkin ada yang manggilnya abun, oke, nggak masalah. Cuman kalau dari kata abi itu dari mana? Padahal kata bendanya itu abun, kok bisa berubah jadi abi? Nah, dari sini. Ibu itu apa? Umun. Oh, umun. Kalau ibuku berarti kan domah tanwin dihilangkan ya. Ganti kasroh tambah ya. Ya sukun dia kayak bentuknya kayak i panjang sebenarnya. Ya sukun itu ya kayak i panjang ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu kali ya. Maka jadinya umi. Kalau panggilannya Abi dan Umi, menurut saya itu adalah panggilan yang menurut saya itu sudah dekat. Gitu ya. Antara mungkin ya, antara anak ke orang tua. Atau mungkin siswa ke guru. Atau mungkin ke istri ke suami. Gitu. Ada kan panggilannya Abi itu Umi, atau mungkin untuk membahasakan anak biasanya. Ayo ke Abi, misalnya ayo ke Umi untuk membahasakan anak itu ya, agar manggilnya juga sama Abi atau Umi. Nah, itu dasarnya. Terus ya, misal katakanlah
benda lain misal, ya udah kita tinggal rubah aja. Nah, nanti kalian rubah sendiri ya. Ini cuma untuk dasar rumusnya aja. Jadi untuk perempuan saya ajarkan untuk rumusnya aja ya. Kita nggak usah terus saya tuliskan semua ibuku ini ayahku, kan nggak perlu gitu ya. Nanti kalian bisa rubah. Misal saya pengen gini. Ini kita sudah ke kalimat dikit ya. Nah, misal Abi ismuhu Ja'far misal. Tadi bilang Abi itu apa? Ayahku kan, dari kata abun. Abi berarti ayah saya atau ayahku. Ismuhu tadi apa? Namanya. Namanya untuk siapa? Namanya untuk dia laki-laki. Oh, karena Abi itu ayah, dia kan muzakkar kan? Maka namanya di sini juga harus laki-laki. Berarti ismuhu. Ayah saya namanya Ja'far. Nah, jadi kalau kita melihat dari 3 kata ini kan semua sinkron. Abi ini muzakkar, ismuhu itu nya juga laki-laki, Ja'far itu juga muzakkar karena dia nama orang laki-laki. Berarti kan harus sama, prinsipnya kayak bahasa Inggris, matching. Ya. Nah, terus kita ingin menyebutkan dia seorang guru. Dia siapa? Dia ayahku kan? Oh, karena ayah dia muzakkar, maka kita menggunakan apa? Oh, kita menggunakan huwa. Karena dia laki-laki. Ayahku namanya Ja'far, dia guru. Guru itu kan bisa mudaris, bisa mudarisah. Oh, karena ini gurunya laki-laki, karena ada huwa, Ja'far, dan Abi, maka kita menggunakan mudaris. Kalau huwa mudarisah, ya nggak bisa. Huwa itu dia laki-laki, mudarisah, mu'anats, nggak bisa. Ya, jadi dalam satu kalimat ini, kalau kita lihat, di sini kan dia jenisnya adalah laki-laki semua. Abi dia laki-laki, ismuhunya dia laki-laki, Ja'far dia Ja'far itu muzakkar laki-laki, huwa itu dia laki-laki, mudaris itu untuk guru laki-laki. Nah, jadi sinkron semua. Terus misal saya pengen ganti nama misal kita pengen pakai nama kakek itu Jadun, kalau kakekku berarti Jadi gitu ya. Misal Jadi ismuhu Abdullah misal, dia dokter misal, ya berarti kita tinggal ganti huwa atau bibun. Terus selanjutnya umi, wa itu dan, ya wa itu dan. Wa umi dan ibuku, dari kata umun ke umi dan ibuku, oke, berarti umi. Oh, karena ibuku itu kan mu'anats kan, perempuan, maka kita pakai namanya juga yang perempuan. Umi ismuha. Nah, umi ismuha. Terus namanya siapa? Misal Saroh. Oke, umi ismuha Saroh. Ibuku bernama Sarah. Misal, atau Saroh misal. Dan dia ibu rumah tangga. Oh, di sini umi mu'anats, ismuha itu namanya untuk perempuan, terus Saroh atau Sarah itu adalah mu'anats, ya berarti ini sudah mu'anats semua, perempuan semua misalnya. Terus dia ibu rumah tangga, dia itu berarti dianya kan dia Saroh misal, oh berarti kan harus mu'anats kan, berarti kita menggunakan hiya, wahia. Terus ibu rumah tangga apa? Tadi lihat di kosakata profesi, robatul baiti. Kalau misal saya pengen menuliskan bahwa ibuku namanya Aminah, dia guru. Ya udah kita tinggal umi ismuha Aminah. Hiya mudarrisah. Nah, tinggal kayak gitu. Jadi tinggal ngikutin, kalau dia muzakkar atau laki-laki semua. Kalau dia mu'anats atau perempuan berarti semua juga harus sama. Nah, udah lumayan nih ya. Udah sekalimat ya. Nah, kita akan satu percakapan terakhir. Gini. Aduh Miss sudah pusing nih. Nah, bisa juga lah terjemahkan dalam bahasa Arab atau translatekan dalam bahasa Indonesia. Bisa ya. Kita akan ke sini. Keluarga itu adalah usrotun. Usrotun, keluarga. Kalau keluargaku berarti apa? Usrotun, berarti nanti kita rubah jadi kasrah ya, berarti usroti, berarti artinya keluargaku. Nah,
Mungkin kalian familiar dengan kata Habibi. Habibi itu kekasihku biasanya. Oke, di sini ada percakapan antara siapa nih? Ali sama Amar. Oke, Ali, Assalamualaikum. Amar jawab, Waalaikumsalam. Ali pengen nunjukin, oh di sini ada percakapan, pengen menunjukkan foto keluarga ceritanya. Jadi kayak mau perkenalkan dari foto keluarga. Nah, hadihi, oh berarti ini. Nah, kalau kita udah lihat kata hadihi, berarti bendanya kan pasti mu'anas kan. Nah, hadihi suratun. Suratun itu gambar atau foto. Oh, suratun itu mu'anas. Oke, berarti matching. Hadihi suratun. Ini foto. Oke, berarti dia sama-sama mu'anas kan. Terus keluargaku, dari kata usrotun dirubah jadi usroti. Berarti hadihi suratun usroti. Ini adalah foto keluargaku. Amar bilang, Masya Allah. Misal. Terus man hada, man itu siapa? Siapa ini? Man hada. Kalau kita udah lihat kata hada, berarti kan pasti dia muzakar kan? Ya kan? Nah, pasti dia muzakar. Nah, terus kita lihat Ali jawab apa? Hada walidi. Walidun itu bisa ayah ya, ayah abun sebenarnya. Kalau walidi berarti ayahku. Tapi mungkin lebih familiar kata abi kali ya daripada walidi ya. Cuman memang sejumlah teks ada beberapa yang memakai ini. Hadal walidi, ini adalah ayahku. Adnan, oh namanya Adnan. Dia insinyur, berarti huwa ya karena ayah kan, ayahku. Huwa, dia muhandis, oh insinyur, berarti insinyur laki-laki maksudnya, berarti huwa muhandis. Ya, berarti di sini ada muzakkar, semua adalah muzakkar. Terus Amar tanya, waman hadihi, dan ini siapa? Kalau ditunjuk hadihi kan berarti mu'anas kan, maka hadihi walidati, ya dari kata walidatun nanti jadi walidati, kayak kata umi sebenarnya. Hadihi walidati Saidah, oh ini ibuku namanya Saidah. Dia seorang dokter, oh karena Saidah perempuan maka kita menggunakan hiya. Tobibah, oke dari Tobibatun itu adalah dokter perempuan kan, berarti kan untuk menunjuk si Saidah itu dokter. Nah, pakainya Tobibatun. Nah, terus si Amar tanya, waman hada, dan ini siapa? Tanya lagi, hada ahi. Ahi itu dari kata ahun, saudara laki-laki. Berarti kalau ahi berarti saudaraku laki-laki. Bisa kakak, bisa adik. Oh, ini saudaraku, namanya Isa. Ya, ini saudaraku Isa gitu ya. Huwa tolibun. Oh, huwa ini dia laki-laki kan. Tolibun itu pelajar atau mahasiswa. Oh, berarti pelajar atau mahasiswa laki-laki. Ya. Terus Amar tanya, waman hadihi. Nah, dan ini siapa? Hadihi pasti yang ditunjuk pasti muzakar, mu'anas, sorry. Nah, hadihi uhti. Nah, uhti. Oh, dari kata uhtun, saudara perempuan. Kalau saudara perempuanku jadinya uhti. Jadi mungkin kalau kalian dipanggil ahi itu kayak kalian, kalau kalian dipanggil ahi atau uhti, kayak kalian tuh dianggap saudara gitu. Jadi kayak hai temanku, ya, kayak gitu loh. Hai saudaraku. Jadi kayak kayak kalian itu dekat gitu loh, maksudnya gitu ya. Jadi kayak kenal gitu ya. Nah, hadihi uhti, ablah. Oh, ini saudara perempuanku, namanya ablah. Oh, nah, hiya mu'allimah. Ya. Oke, dia seorang guru. Oh iya, karena ablah perempuan, maka kita menggunakan hiya. Nah, terus guru apa? Oh, karena ablah berarti perempuan, berarti kita cari kosakata yang guru tapi perempuan, berarti mu'allimah. Kalau dia atau kita bisa pakai mudarisah ya. Nah, terus ini Alif memperkenalkan lagi wahada dan ini jadi ya. Jadi. Nah, terus ini adalah kakekku. Nah, kadang gini, ada beberapa tulisan Arab yang mungkin kalian gini, kok ini ada tasdid terus kasroh di bawah ya, dia kan tetap bacanya iya. Kadang tuh mau ada sih tulisan Arab, kadang tuh
apa ya, harokat setelah tasdid itu ada yang dia diletakkan di bawahnya, ada yang di bawah kayak huruf hijaiyahnya gitu. Tapi ininya juga sama ya. Wahada jadi ini adalah kakekku. Terus nenek, terus wahadihi berarti yang ditunjuk pasti muannas perempuan ya. Terus nenekku, nenek dari kata jadatun nanti jadi jadati. Nah, terus Amar bilang masya Allah. Nah, jadi itu materi kita ya, sama untuk kelas lain pun juga sama sampai ini. Nah, terus minggu depan yang terakhir kita akan pelajari untuk letak benda ya, letak benda, atau kita akan belajar tentang kosakata tempat gitu ya. Jadi misal gini, kursi di samping meja, kita akan membahas harapan itu ya. Nah, jadi kursi di samping meja, atau mungkin kursi di atas meja, kita akan belajar itu. Misal pulpen di atas kertas. Nah, kita akan belajar untuk letak kalimat letak benda ya di dalam sebuah kalimat sederhana aja misal gitu. Terus apalagi yang next kita pelajari? Oh, tentang letak tempat dalam bahasa Arab gitu ya. Misal apa? Di kelas misal. Ya. Misal Aisyah di dalam kelas misal. Nah, kita akan pelajari untuk letak gitu ya, letak orang, katakanlah letak sebuah kata benda, mungkin bisa kata benda hidup atau kata benda mati gitu ya. Nah, kita next akan bahas itu. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita masih ada satu meeting ya. Jadi intinya pahami dulu konsep mu'annas dan muzakkar. Sebenarnya materinya kan nggak banyak, cuman kenapa kok jadi kayak bahasa Arab susah? Karena kan mungkin bagi kalian yang belum pernah dapat sama sekali ya, baik di sekolah, mungkin jadinya kayak ngehafalin lagi gitu ya. Ini bahasa Arabnya ini sebenarnya, tapi secara rumus itu paling cuma itu ya. Selebihnya ya masalah penguasaan kosakata yang memang silahkan cara kalian untuk bagaimana menghafalkannya. Tapi insya Allah nanti pun untuk soal saya ambil kayak kosakata yang tadi. Jadi saya nggak akan mengambil kosakata yang nggak ada di PowerPoint ya. Misal ini nama, misal ini ayahku Ahmad misal, dia seorang pedagang misal. Jadi saya insya Allah akan carikan kosakata yang ada di PowerPoint. Jadi biar kalian juga gampang. Nah, sekilas saja nanti untuk UTS ya, entah itu kita tatap muka atau online, silahkan untuk open book, saya nggak masalah ya. Cuman kemungkinan saya pastikan itu tidak bisa di googling. Jadi gimana Miss? Ya udah, kalau kalian memahami, saya ambilkan yang sekiranya hampir mirip dengan contoh yang sudah kita bahas tadi. Paling saya ganti profesi, saya ganti nama. Paling cuman itu ya, saya ganti kata benda. Paling itu. Jadi setidaknya itu nggak akan bisa kalian googling. Ideal mungkin kalian googling pakai Google bahasa Arab gitu ya, tapi kemungkinan kalian nggak akan bisa searching. Jadi kayak soal-soal bahasa Inggris nggak bisa di searching gitu ya. Jadi memang harus kalian benar-benar merubah gitu loh. Oh, ini itu hada atau hadihi ya. Jadi kalian harus menguasai dulu. Aduh, ini bendanya itu mu'annas atau muzakkar ya. Nanti akan menentukan ini dan itunya. Namanya, menentukan dianya juga. Terus menentukan profesinya juga. Nah, jadi seperti itu. Oke, semoga juga bermanfaat. Next di minggu terakhir di pertemuan terakhir nanti kita bisa sedikit review materi ini ya, sambil nanti tanya jawab gitu ya. Tapi insya Allah untuk materi UTS materinya lebih simpel gitu ya, dasar banget gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga juga bermanfaat, semoga nggak pusing. Aduh, ada tulisan Arab, bingung baca ya. Pokoknya intinya untuk penulisan silakan untuk kalian belajar sendiri untuk cara menulis dan cara membaca gitu ya. Ya seperti itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga selalu sehat. Insya Allah kalau sehat kuliah dan kerjanya sama-sama lancar gitu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.